Selama puluhan tahun, Amerika Serikat dan Israel selalu mengkampanyekan senjatanya sebagai persenjataan yang tak terkalahkan. Bahkan untuk sistem pertahanan udaranya, Washington dan Tel Aviv terus menyuarakan bahwa sistem pertahanan udaranya tidak dapat tertembus. Namun hari ini Iran mematahkan narasi itu dengan cukup menampar wajah Amerika dan Israel. Aset strategis AS di Timur Tengah benar-benar hancur diterjang serangan rudal dan drone Iran. Sementara di ibu kota Israel, Iran baru saja mendaratkan serangan rudal yang membawa amunisi bom tandan. Padahal ini baru permulaan, karena kedepannya Iran akan jauh lebih agresif lagi. Jadi jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan membongkar lebih banyak aset strategis AS dan Israel yang hancur diterjang serangan udara Iran. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat membangun citra militer dengan satu keyakinan besar, langit mereka hampir mustahil ditembus. Sistem pertahanan berlapis seperti Patriot, THAAD, dan Arrow 3 terus digambarkan mampu menahan hampir semua ancaman. Namun serangan berlapis dari Iran kini mulai menguji keyakinan lama itu. Ketika fase re-entry terjadi, puluhan objek tiba-tiba muncul hampir bersamaan di radar. Sebagiannya memang hulu ledak, sementara yang lain hanyalah umpan yang sengaja dibuat untuk mengacaukan sistem pertahanan. Situasi ini memaksa pertahanan udara menembakkan interseptor berulang kali. Disinilah pola serangan Iran terlihat, sederhana namun bertingkat. Langkah pertama biasanya mencoba mengganggu atau membutakan radar lawan. Setelah itu, gelombang drone dan rudal murah dilepaskan untuk menguras pencegat mahal. Ketika pertahanan mulai kelelahan, barulah rudal balistik atau hipersonik diluncurkan, memburu satu celah kecil di langit yang tak lagi sekuat sebelumnya. Dampaknya kini mulai terlihat. Beberapa pangkal militer yang selama ini menjadi simbol dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah dilaporkan mengalami kerusakan serius. Iran tidak sekedar menargetkan instalasi biasa, tetapi fasilitas yang menjadi tulang punggung sistem pertahanan kawasan. Dikata radar peringatan dini ANFPS 132 yang nilainya sekitar 1,1 miliar dolar dilaporkan hancur. Citra satelit menunjukkan kerusakan cukup jelas pada instalasi tersebut. Padahal sistem ini bukan radar biasa. ANFPS 132 merupakan salah satu aset pertahanan paling mahal dan vital di Timur Tengah. Radar ini dirancang untuk mendeteksi peluncuran rudal balistik sejak fase awal, bahkan ketika rudal masih jauh dari wilayah target. Perannya sangat penting karena radar ini terhubung dengan sistem pertahanan seperti Patriot dan THAAD, sekaligus menjadi bagian dari jaringan peringatan dini rudal balistik Amerika Serikat yang tersebar di berbagai belahan dunia. Sederhananya, ANFPS 132 adalah mata jarak jauh yang melihat ancaman sebelum sistem pertahanan lain beraksi. Ketika radar ini rusak, kemampuan deteksi awal otomatis ikut melemah. Kerusakan juga dilaporkan menimpa radar ANTPI-2 di sejumlah negara teluk. Radar ini merupakan komponen kunci dalam sistem pertahanan rudal THAAD. Di Uni Emirat Arab, citra satelit memperlihatkan satu dari dua radar ANTPI-2 di pangkalan Al-Ruwais mengalami kerusakan. Laporan serupa juga muncul dari Yordania serta dari Pangkalan Udara Pangeran Sultan di Riyadh, Arab Saudi. Mengapa radar ini begitu krusial? Karena ANTPI-2 berfungsi mendeteksi sekaligus melacak rudal yang datang dan mampu membedakan mana hulu ledak asli serta mana umpan. Informasi dari radar ini kemudian dipakai untuk memandu interseptor THAAD agar dapat menghantam sasaran dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Masalahnya, selain berharga mahal, diperkirakan antara 500 juta hingga 1 miliar dolar, radar ANTPI-2 juga diproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas. Setiap satu baterai THAAD hanya memiliki satu radar. Tidak tersedia radar cadangan di unit tersebut. Bila radar rusak, maka seluruh baterai THAAD praktis tidak dapat beroperasi. Proses penggantian atau pemulihannya pun membutuhkan waktu yang lama. Artinya ketika radar-radar ini rusak di Emirat, Arab Saudi, dan Yordania, sistem THAAD di lokasi tersebut otomatis tidak dapat digunakan. Dampaknya bukan hanya bersifat lokal, tetapi juga melemahkan jaringan pertahanan rudal kawasan yang selama ini saling terhubung. Serangan juga dilaporkan menyasar Bahrain. Pada Sabtu 28 Februari, sebuah video memperlihatkan drone serang Iran menghantam kubah pelindung radar di markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Citra satelit yang diambil sehari kemudian menunjukkan setidaknya satu kubah tambahan juga mengalami kehancuran. Kedua struktur tersebut diidentifikasi sebagai terminal komunikasi satelit ANGSC-52B, sistem yang berperan penting menyediakan komunikasi militer berkapasitas tinggi secara real-time.
Kehilangan dua terminal Satcom ini diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar 20 juta dolar, sekaligus mengganggu jaringan komunikasi militer Amerika di kawasan. Kerusakan juga terlihat di Camp Arif Jan, Kuwait. Citra satelit memperlihatkan sedikitnya 3 kubah radar di pangkalan itu mengalami kerusakan atau hancur. Sementara di Irak, Iran berulang kali menargetkan instalasi militer di Bandara Internasional Erbil, lokasi yang sama ini menjadi tempat penempatan pasukan Amerika. Analisis citra satelit menunjukkan setidaknya 4 bangunan di salah satu sektor pangkal rusak atau hancur akibat serangan. Serangan bahkan menjangkau fasilitas diplomatik. Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh dilaporkan mengalami kerusakan, sementara gedung konsulat Amerika di Dubai terkena serangan drone kamikaze yang memicu kebakaran serta kepulan asap tebal. Di sisi militer, kerugian juga muncul. Beberapa laporan menyebut adanya kerusakan pada kapal perusak kelas Ali Barkey. Selain itu, 3 pesawat F-15A Strike Eagle dilaporkan jatuh di Kuwait akibat insiden salah sasaran. Sementara 2 pesawat lain diklaim hilang setelah berhadapan dengan sistem pertahanan udara Iran. Gelombang serangan Iran datang secara berlapis. Lebih dari 2.190 proyektil dilaporkan dilepaskan, termasuk ratusan rudal dan ribuan drone yang diarahkan ke jaringan pangkalan Amerika Serikat di sekitar 10 negara Timur Tengah dan Israel. Strateginya cukup jelas, bukan satu ledakan besar, melainkan tekanan terus-menerus untuk membebani sistem pertahanan udara. Dengan jumlah proyektil yang sangat banyak, Iran mencoba memaksa pertahanan Amerika dan sekutunya menembakkan interceptor mahal berulang kali sampai akhirnya celah mulai muncul dalam jaringan pertahanan tersebut. Dampak serangan ini tidak hanya terlihat dari kerusakan fasilitas militer, korban manusia juga dilaporkan muncul. Iran mengklaim sekitar 500 tentara Amerika tewas, meski angka pastinya belum dapat diverifikasi secara independen. Namun satu hal mulai terlihat jelas, tekanan terhadap militer Amerika dan sekutunya di kawasan semakin terasa. Persediaan amunisi di sejumlah negara Arab mulai dilaporkan menipis setelah menghadapi rangkaian serangan Iran yang datang terus-menerus. Sistem pertahanan udara dipaksa menembakkan interceptor hampir tanpa jeda untuk menahan drone serta rudal yang berdatangan silih berganti. Bahkan stok rudal pencegat penting milik Amerika Serikat yang selama ini menopang pelindungan kawasan ikut tergerus. Situasi ini menandakan konflik perlahan berubah arah menjadi perang ketahanan logistik, bukan lagi sekedar persaingan teknologi militer. Bila dihitung secara keseluruhan, nilai kerugian peralatan militer Amerika Serikat yang rusak maupun hancur diperkirakan mendekati 2 miliar dolar atau sekitar 32 triliun rupiah. Di waktu yang sama, ketegangan di kawasan Selat Hormuz dan Teluk Oman melonjak tajam. Jalur laut ini merupakan urat nadi energi dunia, tempat hampir 1/5 perdagangan minyak global melintas setiap harinya. Ketika situasi memanas, sejumlah kapal tanker memilih menunda pelayaran. Premi asuransi pengiriman melonjak, sementara harga minyak di pasar internasional mulai merangkak naik. Apabila jalur ini sampai terganggu, dampaknya bisa langsung mengguncang ekonomi global. Di atas kertas, kekuatan United States Central Command atau CENTCOM juga melampaui Iran. Amerika memiliki jet tempur siluman, satelit pengintai, dan bom presisi yang mampu menghantam radar, pangkalan, hingga fasilitas militer jauh di wilayah Iran. Dalam banyak simulasi militer, menguasai langit bukanlah tantangan besar bagi kekuatan udara Amerika. Namun konflik ini tidak semata ditentukan oleh siapa yang mendominasi udara. Iran mengembangkan pendekatan berbeda, perang ketahanan berbasis rudal. Peluncur rudal mobile disebar di wilayah yang sangat luas. Sebagian bahkan menggunakan truk sipil atau kendaraan mudah berbaur dengan lalu lintas biasa. Setelah meluncurkan rudal, kendaraan tersebut dapat segera berpindah tempat hanya dalam hitungan menit. Di titik inilah tantangan terbesar bagi CENTCOM mulai terlihat. Rantai serangan Amerika mulai dari proses deteksi, identifikasi target, hingga pesawat atau drone tiba di lokasi sasaran. Biasanya memerlukan waktu sekitar 30 hingga 60 menit. Sementara itu, beberapa rudal Iran dapat dipersiapkan dan diluncurkan hanya dalam 10-20 menit sebelum peluncurannya kembali berpindah dan menghilang. Akibatnya, meskipun dominasi udara mungkin dapat dicapai, menghentikan seluruh peluncuran rudal hampir mustahil. Iran mungkin tidak unggul dalam pertempuran udara, tetapi mereka tetap mampu mempertahankan kampanye serangan jarak jauh. Pada akhirnya, konflik ini berubah menjadi ujian ketahanan. Siapa yang lebih dulu kehabisan persediaan? Rudal milik Iran atau interceptor pertahanan udara Amerika dan sekutunya?